Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tunas bangsa, penerus masa depan. Mari kita berdoa sebelum belajar. Semangat dan bergembiralah dalam belajar agar mudah menyerap pengetahuan. Pada kesempatan ini, materi yang kita bahas adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan bagian dari materi peluang. Kompetensi dasar. Pengetahuan. Menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Keterampilan. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kedudukan materi kaidah pencacahan digambarkan dalam peta konsep berikut. Peluang terdiri dari dua bagian. Pertama, aturan pencacahan. Aturan pencacahan meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi. Yang kedua, kejadian majemuk. Meliputi kejadian saling lepas, kejadian saling bebas, kejadian bersyarat. Kali ini kita akan fokus membahas tentang aturan pencacahan. Tujuan pembelajaran. Pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan kaidah pencacahan dengan aturan penjumlahan dan perkalian dengan benar dan percaya diri. 2. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan aturan penjumlahan dan perkalian dengan benar dan percaya diri. 3. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian dengan benar dan percaya diri. Kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya berwujud bilangan cacah. Metode pada kaidah pencacahan ada 3. Di antaranya adalah aturan pengisian tempat, permutasi, kombinasi. Kita akan bahas satu persatu. Kali ini kita fokus membahas aturan pengisian tempat, sedangkan untuk permutasi dan kombinasi akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Aturan pengisian tempat atau filling slot. Untuk memahami aturan pengisian tempat, perhatikan contoh berikut. Pandu memiliki 3 kaos dengan warna putih, merah, dan biru, dan juga memiliki 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Tentukan beberapa kemungkinan Pandu akan menggunakan kaos dan juga celana panjang. Penyelesaian soal di atas ada 3 cara. Yang pertama, dengan diagram pohon. Dengan menggunakan diagram pohon, kita buat yang pertama, kita letakkan kaos. Ada 3 warna, yaitu kaos putih, kaos merah, dan kaos biru. Selanjutnya, masing-masing kita pasangkan dengan celana panjang dengan menggunakan diagram pohon. Kaos putih kita pasangkan dengan celana hitam, sehingga kita dapatkan kombinasi pasangan kaos putih dan celana hitam. Atau kaos putih kita padukan dengan celana panjang coklat,
sehingga kita dapatkan kombinasi pasangan kaos putih dan celana panjang coklat. Kaos merah bisa kita pasangkan dengan celana panjang hitam, sehingga kita dapatkan pasangan kaos dan celana panjang merah dan hitam. Kaos merah bisa juga kita pasangkan dengan celana panjang coklat, sehingga kita dapatkan pasangan kaos merah dan celana panjang coklat. Demikian juga untuk kaos biru. Bisa kita pasangkan dengan celana panjang hitam, sehingga kita dapatkan pasangan kaos biru dan celana panjang hitam. Kaos biru bisa kita pasangkan juga dengan celana panjang coklat, sehingga kita dapatkan pasangan kaos biru dan celana panjang coklat. Dari diagram pohon tersebut dapat kita lihat ada 6 pasangan kaos dan celana panjang. Cara 2. Menggunakan tabel silang. Kita letakkan di tabel baris ada kaos putih, kaos merah, dan kaos biru. Kemudian di kolom kita letakkan celana panjang hitam dan juga coklat. Masing-masing kita pasangkan baris dengan kolom. Pertama, kaos putih kita pasangkan dengan celana hitam, sehingga kita dapatkan pasangan putih hitam. Putih juga bisa kita pasangkan dengan celana coklat, sehingga kita dapatkan pasangan putih coklat. Sel merah kemudian kita pasangkan dengan sel hitam, sehingga kita dapatkan pasangan kaos merah, celana hitam. Kaos merah juga kita bisa pasangkan dengan celana panjang coklat, sehingga kita dapatkan pasangan kaos merah dan celana panjang coklat. Kaos biru bisa kita pasangkan dengan celana hitam. Didapatkan pasangan kaos biru, celana hitam. Kaos biru juga kita pasangkan dengan coklat, celana panjang coklat, sehingga didapatkan pasangan kaos biru, celana panjang coklat. Dari tabel silang ini kita akan dapatkan 6 pasangan kaos dan celana panjang. Cara 3. Himpunan pasangan berurutan. Kita pasangkan kaos dan celana panjang dengan pasangan berurutan. Ada kaos putih hitam, kaos putih celana coklat, kaos merah celana hitam, kaos merah celana coklat, kaos biru celana hitam, dan kaos biru celana coklat. Dari himpunan pasangan berurutan kita juga dapatkan 6 pasangan kaos dan celana panjang. Dari ketiga metode atau cara di atas, bisa kita simpulkan bahwa banyaknya cara pandu memakai kaos dan juga celana panjang ada sebanyak 6 cara, yaitu 3 kali 2. 3 banyaknya cara menggunakan kaos, dan 2 banyaknya cara menggunakan celana panjang. Aturan pengisian tempat ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, yaitu aturan perkalian. Aturan perkalian berbunyi, apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam n tahap yang saling berurutan di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam hi1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam hi2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam hi3 cara, demikian seterusnya sehingga tahapan ke-n bisa berlangsung dalam hi-n cara. Maka, kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam hi1,
kali Q2 kali Q3 kali dan seterusnya kali Qn dengan cara berbeda. Contoh pertama untuk aturan perkalian. Berapa banyak cara atau metode untuk memilih 3 pengurus kelas yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang siswa? Penyelesaian. Misal ada 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, dan bendahara yang kita visualkan seperti di bawah ini. Karena ada 3 posisi, maka kita siapkan 3 kotak. Kotak yang pertama untuk posisi ketua. Kotak yang kedua kita gunakan untuk posisi sekretaris. Dan kotak yang ketiga kita gunakan untuk posisi bendahara. Pertama kita akan mengisi untuk posisi ketua. Karena ada 8 siswa yang bisa dipilih untuk mengisi posisi ketua, maka kotak pertama bisa diisi oleh semua siswa yang ada, sehingga isinya adalah 8. Setelah ketua terpilih, tinggallah 7 orang, sehingga 7 orang siswa ini bisa dipilih untuk posisi sekretaris atau bisa mengisi kotak yang kedua. Selanjutnya, sudah terpilih kotak ketua, posisi ketua, dan posisi sekretaris. Sehingga posisi bendahara atau kotak ketiga hanya bisa diisi oleh sisanya, yaitu 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi, banyak cara untuk memilih 3 pengurus kelas adalah 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336 cara. Contoh kedua, aturan perkalian. Disediakan angka-angka 0, 1, 2, 3, 5, dan 8. Akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Berapakah banyak bilangan yang dapat disusun jika A. Bilangan ganjil dan sama, B. Bilangan ganjil dan berbeda, C. Bilangan genap dan sama, D. Bilangan genap dan berbeda, E. Bilangan kurang dari 800 dan berbeda. Kita akan bahas satu persatu. Bisa ada 3 tempat untuk menyusun bilangan terdiri dari 3 angka. Ada 3 kotak. Kotak pertama sebagai angka ratusan, kotak kedua sebagai angka puluhan, dan kotak ketiga sebagai angka 1. Pertama, bilangan ganjil dan sama. Yang harus kita perhatikan adalah kita akan membuat bilangan ganjil dan sama. Kata-kata ganjil berarti bilangan itu ditentukan oleh bilangan atau angka yang paling belakang atau angka satuan. Angka satuan dari bilangan ganjil haruslah bilangan ganjil. Sedangkan untuk sama berarti bilangan boleh sama. Akan tersedia angka-angka 0, 1, 2, 3, 5, dan 8. Karena tadi bilangan ganjil, maka yang terlebih dahulu kita isi adalah angka satuan yang menentukan bahwa bilangan itu ganjil. Angka satuan harus kita isi dengan angka ganjil. Angka ganjil yang tersedia diantaranya adalah angka 1, 3, dan 5. Ada 3 angka, sehingga angka satuan berisi 3. Selanjutnya kita mengisi angka ratusan. Angka ratusan bisa diisi dengan angka 1, 2, 3, 5, 8. Sekali lagi, karena angka boleh sama, sehingga angka yang sudah kita gunakan di angka satuan
boleh kita gunakan kembali di angka ratusan maupun angka puluhan. 0 tidak dipakai karena menyebabkan angka itu bukan angka ratusan atau bilangan itu tidak terdiri dari 3 angka. Sehingga angka ratusan bisa diisi oleh 5 angka. Angka puluhan 0, 1, 2, 3, 5, dan 8. Kenapa semua angka bisa masuk, bisa mengisi angka puluhan? Sekali lagi, angka yang sama boleh dipakai. Jadi, banyak bilangan ganjil dan sama yang bisa dibentuk adalah 5 kali 6 kali 3, sama dengan 90 bilangan. B. Bilangan ganjil dan berbeda. Yang perlu kita perhatikan adalah ganjil dan berbeda. Sama sebelumnya, bilangan ganjil ditentukan oleh angka satuannya. Angka satuan haruslah ganjil. Yang berbeda. Berbeda artinya, angka yang sudah dipakai di satu kotak tidak boleh digunakan lagi di kotak yang lainnya. Bilangan ganjil ada 3 yang tersedia, yaitu 1, 3, dan 5. Sehingga angka satuan bisa diisi oleh 3 angka. Angka ratusan bisa diisi oleh angka selain bukan 0. Jadi 1, 2, 3, 5, atau 8. Dikurangi dengan angka yang sudah dipakai di angka satuan, sehingga 5 dikurangi 1 sama dengan 4 angka. Angka puluhan bisa diisi oleh semua angka. Ada 6 angka dikurangi dengan angka yang sudah dipakai di angka satuan dan angka ratusan. Jadi ada 6 dikurangi 2 sama dengan 4 angka. Jadi banyak bilangan ganjil berbeda yang bisa dibentuk adalah 4 kali 4 kali 3 sama dengan 48 bilangan. C. Bilangan genap dan sama. Kita garis bawahi adalah genap dan sama. Angka yang tersedia adalah 0, 1, 3, 5, 8. Genap ditentukan oleh angka satuannya yang berupa angka genap. Sehingga angka satuan dapat diisi oleh angka 0, 2, dan 8 yang merupakan bilangan genap. Ada 3 angka. Selanjutnya kita isi untuk angka ratusan. Bisa diisi oleh semua angka kecuali angka 0 karena bilangan itu boleh sama. Sehingga banyaknya bilangan angka yang bisa digunakan untuk mengisi angka ratusan adalah 5 angka. Angka puluhan. Semua angka yang ada bisa kita gunakan untuk mengisi angka puluhan. Sehingga ada 6 angka yang bisa diisikan di kotak angka puluhan. Jadi, banyak bilangan genap bilangan yang boleh sama adalah 5 kali 6 kali 3 sama dengan 90 bilangan genap dan sama. D. Bilangan genap dan berbeda. Kita garis bawahi genap dan berbeda. Genap, angka satuannya haruslah genap. Kita harus membedakan angka genap itu 0 atau bukan 0. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan pengisian pada kotak-kotak yang lainnya itu berbeda. Jika kita gunakan angka satuannya yang bukan 0. Angka satuan yang bukan 0 di sini adalah ada angka 2 dan 8.
ada dua angka yang bisa kita isi di angka satuan. Selanjutnya, kita isi angka ratusan. Jika yang dipakai di angka satuan tadi 2 atau 8, maka yang bisa kita isikan di angka ratusan adalah hanya angka 1, 2, 3, 5, 8, dikurangi dengan satu angka yang sudah kita pakai untuk angka satuan tadi. Karena ada 2 atau 8 yang ada di angka ratusan. Sehingga ada 5 dikurangi 1 sama dengan 4 angka. Untuk angka ratusan. Angka puluhan bisa diisi oleh semua angka. Dikurangi dengan angka yang sudah dipakai untuk angka satuan dan angka ratusan. Sehingga ada 6 dikurangi 2 sama dengan 4 angka. Maka banyak bilangan genap berbeda dengan angka satuannya 2 atau 8 adalah 4 kali 4 kali 2 sama dengan 32 bilangan. Kita lihat jika angka satuannya adalah 0. Saya katakan tadi berbeda karena jika angka satuannya adalah 0, maka hanya ada satu angka yang bisa mengisi untuk angka satuan. 0 juga tidak kita pakai di angka ratusan, sehingga angka ratusan bisa diisi oleh angka yang lainnya selain angka 0 tanpa dikurangi, karena yang sudah kita pakai di angka satuan tadi adalah 0, sehingga angka ratusan bisa diisi oleh 5 angka. Selanjutnya angka puluhan bisa diisi oleh semua angka, dikurangi dengan angka yang sudah kita pakai untuk angka ratusan dan juga angka satuan, sehingga kita dapatkan 4 angka. Banyak bilangan genap berbeda dengan angka satuannya 0 adalah 5 kali 4 kali 1 sama dengan 20 bilangan. Sehingga total banyak bilangan genap berbeda yang bisa kita bentuk adalah 32 ditambah 20 sama dengan 52 bilangan. Bilangan kurang dari 800 berbeda. Tersedia angka 0, 1, 2, 3, 5, 8. Kita garis bawahi untuk bilangan kurang dari 800. Bilangan kurang dari 800 itu ditentukan oleh angka ratusannya. Bilangan itu juga berbeda. Sehingga yang kita isi terlebih dahulu adalah kotak untuk angka ratusan. Dari angka-angka yang tersedia yang memenuhi sehingga bilangan itu kurang dari 8 adalah angka 1, 2, 3, atau 5. Jadi ada 4 angka. Angka puluhan bisa diisi oleh semua angka. Akan tetapi, karena bilangan itu harus berbeda, maka dikurangi dengan angka yang sudah dipakai untuk angka ratusan. Jadi banyaknya ada 6 dikurangi 1, sama dengan 5 angka. Angka satuan bisa diisi oleh semua angka dikurangi angka yang sudah dipakai untuk angka ratusan dan angka puluhan. Adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4 angka. Jadi, banyak bilangan yang kurang dari 800 dan berbeda adalah 4 kali 5 kali 4 sama dengan 80 bilangan. Kedua, kita bahas tentang aturan penjumlahan yang berbunyi sebagai berikut. Apabila ada sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam n cara yang berlainan, saling asing di mana dalam cara pertama ada P1 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara kedua ada P2 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara ketiga ada P3 kemungkinan hasil yang berbeda.
Serta demikian selanjutnya hingga cara yang ke N ada PN kemungkinan hasil yang berbeda. Sehingga total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah dan seterusnya ditambah PN dengan cara berbeda. Contoh soal aturan penjumlahan. Duta seorang pelajar suatu SMA di Wonogiri. Duta memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain, sepeda yang terdiri dari sepeda lipat dan sepeda gunung, sepeda motor yang terdiri dari Yamaha, Honda, dan Suzuki, serta mobil yang berjenis sedan atau minibus dan pick-up. Pertanyaannya, berapa banyak cara Duta untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Penyelesaian dari soal di atas adalah alat transportasi yang dipakai oleh Duta dari rumah ke sekolah hanyalah satu saja, yakni sepeda atau sepeda motor atau mobil. Tidak mungkin Duta mengendarai lebih dari satu kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Jadi, banyaknya cara Duta berangkat dari rumah ke sekolah merupakan banyak cara mengendarai sepeda, ditambah banyak cara mengendarai sepeda motor, ditambah banyak cara mengendarai mobil, sama dengan 2, ditambah 3, ditambah 3. Sama dengan 8 cara. Selanjutnya, untuk memastikan peserta didik menguasai materi yang telah disampaikan, silakan mengikuti latihan soal dengan mengakses link berikut. Demikian video pembelajaran materi kaidah pencacahan. Semoga bermanfaat bagi peserta didik dan berguna bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam sehat, tetap semangat, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.